Nah, kalau mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya Nah, kalau mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya itu diserahkan kepada Presiden baru. Jadi kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan, ya. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor satu itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu, waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan. Tapi kualitasnya korupsinya tetap saja. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya. Dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus. BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Ini penyesuaian saja, bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke, apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta, ya sudah saya terima. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya dan lain-lain. Nggak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, ini penyesuaian kan. Kan yang jadi pegawai negeri itu kan masyarakat Indonesia. Ini anggap aja subsidi. Subsidi, dianggap aja subsidi. Subsidi kan tidak mengharapkan apa-apa, tetapi secara bersamaan di daerah-daerah tertentu yang pemimpinnya bagus, itu sudah memulai, dan saya kira harus dimulai dari guru. Seperti di Jakarta, gaji guru itu lebih besar dari dosen. Bahkan lebih besar dari gaji saya sebelum saya profesor. Baik. Guru SD gitu. Okay. Prof Didi, kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ini meskipun nggak apa-apa ya tadi menurut Prof Didi, akan membebani utang pemerintah nggak? Ya utangnya udah banyak. Utangnya sudah banyak, tapi dianggap pemerintah persentasenya masih kalah sama Jepang. Oke. Iya dong, bukan apple to apple karena Jepang itu bunganya 0,2%, kita 4%. Kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia bayarnya 34 triliun bunganya. Kita 400 triliun, kan beda dong. Ya enggak? Kemudian tidak lebih baik jika ini dananya untuk kenaikan PNS dan juga uang pensiun PNS ini dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak. Seperti penyaluran bansos, kemudian pemerataan ekonomi di wilayah terpencil. Anda sepakat nggak dengan itu? Bansosnya sudah. Tapi secara bersamaan nanti ya daerah-daerah mengupayakan agar pegawai negeri itu produktif ya. Saya aja anggota parlemen dulu mengurus IMB sudah dipersulit ya. Tapi sekarang perbaikan sudah terjadi seperti DKI online saja.
Ya. Juga seperti bikin paspor sudah online, sudah mulai bagus. Beberapa bagus dan pelan-pelan, dan tapi saya menghubungkan Rifana dengan produktivitas, dengan efisiensi, itu bumi dengan langit. Udahlah, ini tambahan saja ya. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani itu sudah menghitung ya masalah ini. Selanjutnya untuk pembayaran pensiun ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom dan dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri. Kemudian Taspen dan Asabri ini biasanya melakukan overbooking karena penerima pensiun ini biasanya sudah memiliki channel pembayaran, ya, atau biasanya disebut mitra, baik melalui perbankan maupun pos dan juga mitra-mitra kerja yang lain. Jadi ada perbankan pusat yang Himbara dan juga ada BPD. Nah, kemudian dari situlah disalurkan pensiun kepada para penerima manfaat. Nah, sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses untuk ke depan. Di sini kami sedang membangun suatu proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif, mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Maka ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra, ya, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kemudian kaitannya dengan hal tersebut di slide berikutnya, ini yang kita lakukan ini mulai dari mengumpulkan, menelaah usulan alokasi, mengadakan komitmen kerja ini untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan Taspen dan Asabri ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran belanja pensiun kepada Taspen dan Asabri, dan kita juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun untuk kebenaran dan ketepatan penerima pensiun, serta melakukan monitoring untuk penyaluran dana belanja pensiun dan menyampaikan laporan keuangan daripada transaksi pensiun tersebut. Sementara di Taspen ini ada penyaluran dananya, kemudian pengelolaan sistem dan pemeliharaan data. Jadi tadi ada orang in out, ini adanya di Taspen dan Asabri, walaupun kami juga ada mirroringnya untuk monitoring. Kemudian juga pelayanan manfaat program, pengumpulan iuran pensiun, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta investasi akumulasi iuran pensiun. Nah, ini aset kelolaan dari Taspen dan Asabri. Mungkin nanti dari Taspen bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, AIP-nya ini ada sekitar 249 triliun, kemudian ada THT sekitar 138 triliun, JKK 3 triliun, dan JKM-nya 102 miliar. Jadi totalnya yang dikelola adalah sekitar 391,14 triliun. Sementara di Asabri ini AIP-nya 29,8 triliun, THT 19,6, JKK-nya 1,08, JKM-nya 1,2, dan totalnya 50,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja dan biaya operasional pembayaran program pensiun di slide selanjutnya, kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024
ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024. Dan ini trennya masih akan terus naik dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Selanjutnya untuk biaya operasional dan yang dibayarkan melalui APBN. Nah ini BOP ini usulannya adalah dari Taspen dan Asabri. Ini yang warna biru ini Taspen dan yang warna kuning Asabri. Di tahun 2018 ini jumlah totalnya 997, kemudian 2019 meningkat sekitar 1 triliun, kemudian mulai menurun. Ini turun karena waktu itu ada arahan dari Menteri Keuangan untuk melihat secara lebih detail. Jadi ini kita lakukan efisiensi dengan dilihat item by item pengeluaran-pengeluaran yang menjadi porsi daripada biaya operasional, sehingga di tahun 2025 ini totalnya 850 miliar dan di dalamnya adalah Taspen 728 dan untuk untuk Asabri ini 122. Tapi ini baru usulan nih Pak ya. Ini usulan, tapi yang di tahun 2024 ini yang sudah tetap 664 untuk Taspen dan 103 untuk Asabri. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mencoba untuk melakukan simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dan gaji ASN yang aktif di kantor kami di perbendaharaan, efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun. Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar, kemudian perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. Dan juga tentunya sesuai dengan tupoksi kami sebagai bendahara negara, kita juga berusaha untuk meminimalkan idle cash yang ada di tempat kami. Kemudian kami juga akan melakukan strategi transformasi mulai dari mekanisme pembayaran pensiunnya dan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi pemanfaatan SDM melalui organisasi kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami punya kanwil di setiap provinsi kecuali DOB, jadi ada 34 kanwil dan 182 KPPN di seluruh Indonesia. Jadi ini kita yang menghandle belanja-belanja APBN. Untuk itu kita akan menata kembali mekanisme dan juga baik itu mekanisme pembayaran pensiun dan juga pengumpulan ASN Pemda yang tentunya ini selama ini dibayar melalui transfer ke daerah. Dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan pensiun yang efisien. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk tahun 2024 ini kita melakukan belanja pensiun itu jumlahnya sekitar 164 miliar ya. Triliun, miliar kan? 164 triliun ya yang kita bayarkan. Nah, ini mohon maaf ini tadi baru saya tambahkan, jadi nanti kami akan sampaikan ya.
Nah ini terlihat ini meningkat terus nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hanya 50 di tahun 2010, kemudian terus meningkat 54, 62, 78, 83, 89, dan di tahun 2024 kita membayarkan 164,4 triliun. Yang tentunya ini juga sejalan dengan belanja pegawai KL dan belanja pegawai Pemda yang ini juga terus meningkat. Ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa menghandle belanja pensiunnya sehingga bisa kita menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru, misalnya dengan fully funded dan juga defined contribution ke depan. Jadi kalau kita lihat ini peningkatannya ada sekitar 8,96% untuk belanja pensiun dan besarannya adalah sekitar 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Belanja gaji dan tunjangan ini meningkat 8,3% ya, atau sebesar 20,2 triliun sejak tahun 2020, dan belanja gaji dan tunjangan untuk di Pemda ini peningkatannya juga lebih besar daripada yang di KL, yaitu 8,9%. Jadi meningkat rupiahnya 31,3 triliun. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta. Gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik layanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tanpa dokumen, autentifikasi digital, Taspen Hour online service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Next. Nah, sejarah dan dasar hukum tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Prima selaku Dirjen Bendaraan. Pengalihan pembayaran pensiun dari Kemenkyu kepada Taspen itu dimulai dari tahun 86 gitu ya, tapi baru roll out seluruhnya itu pada tahun 1990. Dan dasar hukum Taspen untuk ditunjuk sebagai pengelola program pensiun baik bersifat wajib maupun sukarela itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kami bersama-sama dengan PT Asabri itu ada diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun peserta Taspen adalah PNS Pusat, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara termasuk di dalamnya adalah anggota DPR, dan penerima pensiun anggota ABRI sebelum 1 April 1989, juga para veteran. Next slide. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan, gitu. Untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkyu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok
plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk otentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan otentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan otentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual. Karena ada ya masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan oten secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus menerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan otentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual. Terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor cabang.